Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masita dari Program Pendidikan Agama Islam STAIN Mengkalis. Semester 5 akan mempresentasikan makalah kami dari mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Tuti Nuryati SPDI MPD. Di sini saya dari kelompok 3. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan kami yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama Masita, saya sendiri. Yang kedua Sofia Utari. Ketiga Ovilia Erliandari. Yang keempat Mursida. Dan yang kelima Risma Risanti. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Paradigma Pendidikan Islam. Di sini kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan paradigma pendidikan Islam? Yang kedua, apa yang menjadi dasar pendidikan Islam? Yang ketiga, bagaimana pandangan Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan? Selanjutnya, makalah ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Kepada rekan-rekan kami dipersilahkan. Baiklah, yang pertama adalah pengertian paradigma. Paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya, sehingga akan membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita itu. Masalah pendidikan adalah masalah yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari seluruh rangkaian kehidupan manusia. Namun demikian, timbul beberapa pertanyaan, apa saja aspek-aspek kehidupan itu? Dalam konteks inilah para pemikir dan pengembang pendidikan Islam mempunyai visi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari sistem politik dan latar belakang sosiokultural yang mengitarinya. Secara historis sosiologis, setidaknya telah muncul paradigma pengembangan pendidikan Islam. Yang pertama, paradigma formisme. Yang dalam paradigma ini, kehidupan sangat dipandang sebagai sangat sederhana. Karena itu pendidikan pengembangan Islam hanya berkisar pada aspek ukhrawi yang terpisah dari kehidupan duniawi. Pendidikan Islam hanya mengurusi persoalan ritual dan spiritual, sementara kehidupan ekonomi, politik, dan iptek dianggap sebagai urusan duniawi dan menjadi garapan bidang pendidikan umum. Pandangan dikotomis inilah yang menimbulkan dualisme yang ada di dalam sebuah sistem pendidikan. Yang kedua, ada paradigma mekanisme. Paradigma mekanisme memandang kehidupan terdiri dari beberapa aspek yang dipandang sebagai penanaman pengembangan seperangkat nilai pendidikan yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya, yang terdiri dari beberapa komponen yang masing-masing menjalankan fungsinya sendiri antara satu dengan yang lainnya agar bisa saling berkonsultasi atau tidak. Jika ditarik daripada pendidikan Islam, maka mekanisme ini membuat pendidikan sebagai salah satu pendidikan yang dipelajari oleh siswa di samping mempelajari ilmu-ilmu lain, karena pendidikan Islam dan pendidikan umum adalah merupakan sebuah komponen yang menjalankan fungsinya masing-masing. Yang terakhir adalah paradigma mekanisme yang bertolak dari pandangan bahwa pendidikan Islam adalah suatu kesatuan yang berusaha mengembangkan pandangan atau kehidupan manusia. Kebijakan pengembangan madrasah berusaha mengakomodasikan 3 kepentingan utama, yaitu sebagai wahana untuk membina ruh atau praktek hidup keislaman, memperjelas dan memperkokoh keberadaan madrasah sederajat dengan sistem sekolah, sebagai wahana pembinaan warga negara yang cerdas, berpengetahuan, serta berproduktif, mampu merespon tuntutan-tuntutan masa depan, dalam arti sanggup melahirkan manusia yang memiliki kesiapan memasuki era globalisasi, industrialisasi, maupun era informasi. Baiklah, saya akan melanjutkan poin kedua, yaitu dasar paradigma pendidikan Islam. Dasar paradigma pendidikan Islam identik dengan dasar Islam itu sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dari kedua sumber inilah kemudian muncul sejumlah pemikiran mengenai masalah umat Islam yang meliputi berbagai aspek, termasuk diantaranya masalah pendidikan Islam. Sebagai dasar pendidikan Islam, Al-Quran dan Al-Hadis adalah rujukan untuk mencari, membuat, dan mengembangkan paradigma, konsep, prinsip, teori, dan teknik pendidikan Islam. Ahmad Tafsir menyatakan bahwa pendidikan dalam Islam merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan, baik secara akal, mental, maupun moral.
Untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai hamba Allah dan sebagai kafilah di bumi, karena fungsi pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik dengan kemampuan dan keahlian yang diperlukan agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk terjun ke tengah masyarakat. Pembahasan selanjutnya tentang pandangan Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan. Dalam filsafat pendidikan Islam, Profesor Tafsir menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia. Manusia perlu dibantu agar ia berhasil menjadi manusia. Seseorang dapat dikatakan menjadi manusia apabila ia telah memiliki sifat kemanusiaan. Itu menunjukkan bahwa untuk menjadi manusia tidaklah mudah. Maka di sini perlunya pendidikan sebagai sarana pemanusiaan. Karena proyek pemanusiaan ini sangat sulit, maka tidak bisa secara instan atau asal-asalan. Ketika Islam dijadikan paradigma ilmu pendidikan, ada 3 alasan. Alasan pertama, ilmu pendidikan sebagai ilmu humaniora tergolong ilmu normatif karena ia terkait oleh norma-norma tertentu. Pada taraf ini, nilai-nilai Islam sangat berkompeten untuk dijadikan norma dalam ilmu pendidikan. Penulis akan menjelaskan landasan normatif Islam dalam pendidikan ini sebagai berikut. 1. Islam meletakkan prinsip kurikulum, strategi, dan tujuan pendidikan berdasarkan akidah Islam. Yang kedua, pendidikan harus diarahkan pada pengembangan keimanan, sehingga melahirkan amal soleh dan ilmu yang bermanfaat. 3. Pendidikan ditujukan dalam kaitan untuk membangkitkan dan mengarahkan potensi-potensi yang baik pada diri setiap manusia, selaras dengan fitrah manusia, dan minimalisir aspek yang buruknya. 4. Keteladanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pendidikan. Dengan demikian, sentral keteladanan yang harus diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan figur sentral keteladanan bagi manusia. Alasan kedua adalah dalam menganalisis masalah pendidikan, para ahli selama ini cenderung mengambil teori-teori dan falsafah pendidikan Barat. Falsafah pendidikan Barat ini lebih bercorak sekuler yang memisahkan sebagai dimensi kehidupan, sedangkan masyarakat Indonesia lebih bersifat religius. Atas dasar itu, nilai-nilai ideal Islam sangat memungkinkan untuk dijadikan acuan dalam mengkaji fenomena kependidikan. Alasan ketiga adalah dengan menjadikan Islam sebagai paradigma, maka keberadaan ilmu pendidikan memiliki ruh yang dapat menggerakkan kehidupan spiritual dan kehidupan yang hakiki. Tanpa ruh ini berarti pendidikan telah kehilangan ideologinya. Maka Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan adalah suatu konstruksi pengetahuan yang memungkinkan kita mengalami realitas ilmu pendidikan sebagai Islam memahaminya. Konstruksi pengetahuan itu dibangun oleh nilai-nilai Islam dengan tujuan agar kita memiliki hikmah. Atas dasar itu, praktik pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai normatif Islam. Pada taraf ini, paradigma Islam menuntut adanya grand design tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Fungsi paradigma ini pada dasarnya untuk membangun perspektif Islam dalam rangka memahami realitas ilmu pendidikan. Tentunya hal ini harus ditopang oleh konstruksi pengetahuan yang menempatkan wahyu sebagai sumber utama. Kesimpulan dari makalah kami yaitu paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya, sehingga akan membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita itu. Dasar paradigma pendidikan Islam identik dengan dasar-dasar Islam itu sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dalam filsafat pendidikan Islam, Profesor Tafsir menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia. Manusia itu perlu dibantu agar ia berhasil.
menjadi manusia. Seseorang dapat dikatakan telah menjadi manusia apabila ia telah memiliki sifat kemanusiaan. Itu menunjukkan bahwa tidak mudah untuk menjadi manusia. Maka di sini perlunya pendidikan sebagai sarana pemanusiaan. Karena proyek kemanusiaan ini sangat sulit, maka tidak bisa instan dan asal-asalan. Inilah paradigma Islam yang menjadikan akidah Islam sebagai dasar segala pengetahuan seorang muslim. Paradigma ini yang telah mencetak muslim-muslim yang taat dan soleh, tapi sekaligus cerdas dalam iptek. Baiklah, cukup sekian presentasi kami hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.